Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa mulai tahun 2026, sistem angka kredit dosen itu berubah total ya. Penelitian tidak lagi dihitung seperti dulu. Dan kalau Bapak Ibu tidak memahami perbedaan antara angka kredit konversi, kemudian angka kredit prestasi, dan angka kredit kumulatif, ini bisa jadi kenaikan jabatan Bapak Ibu dosen itu bisa tertunda bertahun-tahun ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara tuntas dan sederhana agar Bapak Ibu tidak salah langkah. Jadi, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, tanggal 20 Februari kemarin tahun 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi itu telah mensosialisasikan juknis terbaru tentang layanan pengembangan karir dosen tahap kedua, gitu ya. Jadi yang tahap pertama sudah selesai, sekarang kita masuk tahap kedua. Dan ada perubahan yang sangat fundamental, sekarang muncul 3 istilah baru Bapak Ibu dosen. Yang pertama itu adalah angka kredit konversi, kemudian angka kredit prestasi, dan yang terakhir itu adalah angka kredit kumulatif. Yang menarik, dan ini penting, penelitian tidak lagi masuk dalam konversi SKP ya. Artinya apa? Artinya strategi kita menyusun penelitian, SKP, dan perencanaan jabatan akademik itu harus berubah mulai sekarang. Nah, di video ini saya akan jelaskan ya, apa itu angka kredit konversi, apa itu angka kredit prestasi, bagaimana menghitung angka kredit kumulatif, dan bagaimana strategi agar cepat mencapai lektor kepala bahkan profesor. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk menonton sampai selesai, karena di bagian akhir saya akan jelaskan implikasi strategis untuk mempercepat jabatan akademik dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu dosen, jadi disclaimer ya, jadi ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu dosen, tapi kita untuk saling belajar ya. Nah, berdasarkan dari pemahaman saya mengikuti sosialisasi kemarin secara online, jadi di tahun 2026 ini kita menuju era baru dalam karir dosen, termasuk dalam angka kredit prestasi ya. Jadi ini merupakan panduan teknis, pengelolaan kinerja, dan mekanisme penilaian tahap kedua. Nah, secara transformasi penilaian kinerja, apa sebenarnya yang berubah di sini? Jadi, juknis terbaru angka kredit prestasi untuk tahun 2026 itu ada pengolahan kinerja dosen tahap kedua ya, di mana mulai tahun 2026 sistem pengelolaan angka kredit dosen itu mengalami perubahan yang signifikan. Ada 3 istilah yang wajib Bapak Ibu dosen pahami ya. Yang pertama itu angka kredit konversi, kemudian angka kredit prestasi, dan yang ketiga itu angka kredit kumulatif. Nah, jika salah memahami ini, bisa berpengaruh pada kenaikan jabatan akademik. Nah, mari kita bedah satu persatu ya. Untuk angka kredit konversi ya, atau angka kredit angka kredit konversi, ini sumbernya sebenarnya dari SKP ya. Nah, dan sasaran yaitu sasaran kinerja pegawai gitu ya. Jadi fokus pemisahannya itu kita harus sudah memisahkan antar kinerja rutin yang kita laporkan di dalam SKP dan dipisahkan dari kinerja unggulan, dalam hal ini adalah penelitian. Nah, ada integrasi sistem ya, jadi seluruh dokumen itu bermuara kepada Sistar ya Bapak Ibu dosen ya. Jadi ini tentunya akan memudahkan kita ketika kita itu melakukan kenaikan jabatan akademik dosen ya. Jadi kalau selama ini saya tidak tahu kalau yang di PTN ya, di PTS itu ada beberapa PTS itu yang menggunakan SKP itu pakai sistem Excel gitu. Nah, 3 komponen utama yaitu angka kredit konversi tadi Bapak Ibu dosen ya, kemudian angka kredit prestasi, dan angka kredit kumulatif. Nah, ini kalau angka kredit konversi di sini itu adalah angka kredit yang berasal dari penilaian SKP tahunan yang meliputi ada pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, kemudian unsur penunjang. Jadi penelitian tidak lagi masuk di sini Bapak Ibu dosen. Penting bahwa penelitian sekarang itu tidak lagi dihitung di konversi SKP. Jadi penilaian ini dinilai terpisah ya melalui skema angka kredit prestasi. Nah, ini tentu yang menjadi pertimbangan buat Bapak Ibu sendiri ya. Kalau dulu itu kita untuk mencapai nilai baik itu karena dibantu dengan angka kredit dari penelitian ya. Nah, dalam hal ini adalah publikasi kita. Nah, sekarang itu sudah berubah, jadi sudah dipisahkan. Nah, tentu ini untuk mencapai nilai baik itu juga perlu
perlu usaha yang lebih keras lah, gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita harus memegang SKS yang banyak? Jawabannya tidak juga ya, karena kita perlu harus ada tutorialnya ya untuk mengetahui hal tersebut gitu. Jadi untuk nilai konversi nilai, jika nilai SKP-nya itu adalah 100 berarti baik, kalau 150 berarti sangat baik. Maka akan dikonversi menjadi angka kredit tertentu sesuai dengan jabatan akademiknya. Nah, lalu untuk angka kredit untuk angka kredit prestasi ya. Angka kredit prestasi itu beda komponennya itu adalah kita pelaksanaan penelitian yang dinilai secara spesifik ya. Jadi mekanismenya itu disusun terpisah oleh dosen, itu bukan otomatis dari SKP ya. Nah, penilaiannya itu bisa berupa ini ya, tim angka kredit sesuai dengan kewenangan dari perguruan tinggi negeri ataupun LLDikti untuk yang kampus swasta. Nah, tujuannya sebenarnya untuk mengukur kualitas dan output nyata publikasi riset dari seorang dosen tersebut. Nah, jadi kinerja penelitian ini ya bisa dianggap sebagai angka kredit khusus ya. Pertama, alurnya itu dosen menyusun daftar pencapaian penelitian selama 1 tahun ya. Kemudian yang kedua dinilai oleh tim penilai angka kredit. Nah, yang ketiga itu disahkan pimpinan perguruan tinggi, dan yang keempat itu didokumentasikan di Sister khusus untuk jabatan akademik dosen. Nah, artinya mulai tahun 2026 penelitian itu benar-benar dipisah dan dinilai lebih spesifik ya. Nah, lalu untuk angka kredit ini rumusannya ya tadi Bapak Ibu dosen ya, untuk angka kredit untuk angka kredit kumulatif, sorry ya. Nah, rumusan membangun angka kredit kumulatif itu adalah modal awal yaitu berbeda untuk PNS ya integrasi dan non PNS yang penyetaraan, plus angka kredit konversi, plus pendidikan formal, plus angka kredit prestasi itu sama dengan angka kredit kumulatif. Di mana pendidikan formal ini peningkatan kualifikasi sesuai dengan perundang-undangan yang S1, S2, S3 gitulah ya, semacam itu. Jadi untuk dosen PNS ya, angka kredit integrasi itu hingga 31 Desember 2022. Kemudian angka kredit konversi, angka kredit pendidikan formal, dan angka kredit prestasi. Sedangkan untuk yang non PNS itu adalah angka penyetaraan itu hingga 31 Desember 2025 ya. Kemudian angka kredit konversi, pendidikan formal, dan prestasi. Jadi kalau angka kredit kumulatif itu total dari seluruh angka kredit yang dihitung untuk kenaikan jabatan akademik. Nah, untuk alur penilaian dosen PNS dan PTKL itu seperti ini. Jadi modal awal itu angka kredit itu sampai 31 Desember 2022 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dilakukan penilaian oleh internal PTN atau PTKL, baru dokumen itu akan dikumulatifkan ya, dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, catatannya adalah PTNBH, dosen tetap dan PTNBH mengikuti alur serupa yang disahkan oleh pimpinan dari PTNBH. Sedangkan untuk yang non-PNS dan PTS, jadi modal awal itu angka kredit penyetaraan terhitung sejak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ya. Kemudian penilaian itu dilakukan oleh PTS sesuai dengan format angka kredit prestasinya. Lalu divalidasi oleh eksternal, dalam hal ini adalah LLDikti ya. Dan kalau di bawah naungan Kemenak ya Kemenak gitu. Nah, basis perhitungannya itu adalah SK jabatan fungsional terakhir. Nah, lalu seperti apa batas kecepatan angka kredit maksimal per tahun ya? Ini nanti akan saya bahas, tapi perbedaannya dulu ya. Kalau untuk PTN dan PNS ya di PTL atau di PTK negeri itu penelitian dinilai oleh PT masing-masing ya. Angka kredit kumulatif dibuat oleh PT. Sedangkan untuk dosen PNS DPK di PTS ya, jadi ada dosen-dosen PNS itu yang ditugaskan di PTS ya, disebut dengan dosen DPK. Jadi penelitian itu dinilai oleh LLDikti atau unit Kemenak ya. Angka kredit kumulatif itu dibuat oleh kepala LLDikti. Sedangkan dosen non PNS di PTS itu penelitian dinilai oleh PTS ya, diverifikasi oleh dan divalidasi oleh LLDikti, kemudian menggunakan istilah angka kredit penyetaraan. Nah, untuk angka kredit maksimum per tahun ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, di mana
angka kredit ini memiliki batas maksimumnya. Jadi untuk asisten ahli itu adalah 40 maksimum, sedangkan lektor itu 2 kali lipatnya ya dari asisten ahli, yaitu 80. Kemudian yang lektor kepala itu 120 dan yang profesor itu adalah 160 angka kredit ya. Nah, ini batas kecepatan untuk Bapak Ibu pahami ya. Jadi ini adalah batas maksimum angka kredit yang bisa diperoleh per tahun. Nah, contoh perhitungannya seperti ini Bapak Ibu dosen. Jadi simulasi hitungan ya, untuk asisten ahli maksimal 40. Jadi skenario A itu adalah SKP baik. Jadi SKP-nya itu 100% baik. Angka kredit konversinya itu adalah 12,5. Bapak Ibu bisa lihat di tabel konversi itu ya. Nah, target maksimal itu adalah 40. Jadi butuh angka kredit prestasi risetnya itu adalah 27,5 gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen. Nah, harus menambah angka kredit prestasi ya untuk mencapai 40 Bapak Ibu dosen ya. Jika konversi ini sudah mencapai 50%, maka kebutuhan penelitian itu lebih kecil ya. Kemudian untuk yang skenario B ya, SKP-nya itu sangat baik, jadi 150 sangat baik, maka angka kredit konversinya itu 18,75 ya. Target maksimalnya itu karena 40 sehingga butuh angka kredit prestasi risetnya itu 21,25 gitu untuk mencapai 40. Nah, semakin tinggi nilai SKP, beban riset untuk mencapai maksimal itu sedikit berkurang Bapak Ibu dosen. Nah, cuma saya tidak tahu maknanya kenapa harus ada seperti ini ya. Untuk karir dosen itu kedepannya itu seperti apa, saya tidak memahami istilah ini. Kalau menurut saya ini hanya cuma bagian dari penambahan administrasi saja, menurut saya sih. Kemudian simulasi jenjang senior ya, untuk lektor kepala itu maksimal 120 ya. Jadi SKP kalau dinilai baik 100% itu 37,5 angka kredit. Sehingga butuh angka kredit prestasinya itu 82,5 angka kredit ya. Kemudian untuk profesor yang 160 itu SKP-nya itu adalah 100%. Jadi butuh angka kredit itu 50 angka kredit ya. Sehingga butuh angka kredit prestasi itu 110 angka kredit. Nah, jenjang tinggi itu menuntut produktivitas riset dan masif. Jadi, silakan Bapak Ibu pikirkan bahwa apakah jabatan akademik di lektor itu cukup aman atau mau naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, siklus tahunan kinerja dosen. Nah, ini untuk Bapak Ibu dosen yang perlu memahami ya, alur pengelolaan penelitian itu mulai tahun 2026. Jadi, yang pertama itu dosen itu menyusun daftar capaian kinerja penelitian untuk 1 tahun berjalan ya. Bisa dummy nggak apa-apa Bapak Ibu dosen, artinya bisa saja dalam proses perjalanannya itu berubah gitu. Kemudian di akhir tahun itu penugasan tim penilai oleh PT perguruan tinggi atau LLDikti. Selanjutnya dilakukan pengesahan hasil penilaian angka kredit prestasi. Lalu didokumentasikan hasil itu ke dalam sister yang kemudian nanti di dalam pengajuan jabatan akademik dosen itu untuk memudahkan kita dalam mengajukan jabatan akademik dosen ya, karena sudah terrekod di sister. Untuk muara dokumentasi sisternya, jadi yang perlu diwajibkan itu hasil penilaian angka kredit prestasi yang telah disahkan itu harus didokumentasikan di sister. Fungsinya itu sebagai basis data tunggal untuk jabatan akademik dosen. Prinsipnya data ini tidak tercatat, bukan berarti kalau tidak tercatat berarti tidak diakui Bapak Ibu dosen ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah poin kunci menuju 2026. Jadi saat ini Bapak Ibu dosen mungkin kita masih terpaku bahwa SKP itu mencakup 3 tridharma itu, tapi sekarang sudah harus dirubah mindsetnya. Jadi pisahkan SKP untuk rutin, kemudian angka kredit prestasi khusus untuk riset gitu. Nah, cek batas ya, ketahui batas maksimum angka kredit tahunan sesuai dengan jabatan Anda. 40 untuk yang asisten ahli, 80 untuk yang lektor, 120 untuk yang lektor kepala, dan 160 untuk yang guru besar. Terus kita itu dituntut tertib administrasi ya. Jadi pastikan status kepegawaian
kepegawaian, dalam hal ini adalah PNS atau non-PNS, dan validasi dalam hal ini adalah internal kampus atau LLDikti, sesuai dengan jalurnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.